action let's go 저 건물을 찾으러 Jenis reksadana yang kami pilih adalah jenis reksadana indeks. Reksadana indeks adalah salah satu jenis reksadana yang risikonya tinggi seperti reksadana saham, karena portofolio investasinya lebih besar 80% berisi saham. Perbedaan utama di antara keduanya adalah dari strategi pengelolaannya. Reksadana indeks dikelola secara pasif karena komposisi portofolionya dibuat semirip mungkin dengan acuannya. Terdapat berbagai macam produk dalam jenis reksadana indeks. Dan 4 produk yang kami pilih adalah yang pertama ABF IBI Fund, yang kedua reksadana indeks Afris IDX 30, yang ketiga Batavia LQ45 Plus, yang keempat reksadana indeks Allianz Sri Kehati Index Fund. Salah satu produk yang kami pilih dari 4 produk tersebut adalah ABF IBI Fund, yang akan dikomparasikan dengan ketiga produk yang kami pilih lainnya. ABF IBI Fund adalah reksadana indeks yang melakukan investasi minimum 80% sampai dengan maksimum 100% dalam efek bersifat utang, minimum 0% sampai dengan maksimum 15% instrumen pasar uang. Tujuan pengelolaan ABF IBI Fund adalah untuk mencapai tingkat pengembalian atau sebelum memperhitungkan imbalan jasa dan pengeluaran yang dibebankan kepada ABF IBI Fund yang mendekati tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolak ukur. ABF IBI Fund ditujukan untuk calon investor atau memiliki profit moderat agresif dan horizon investasi jangka menengah panjang. Memiliki resiko sedang rendah dengan nilai investasi yang dapat naik dan turun. Tanggal peluncuran 25 Mei 2005, Bank Kustodian The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Setiap produk reksadana memiliki alokasi aset masing-masing. Alokasi aset ini tidak bergantung pada jenis produknya, tetapi tergantung pada kinerja manajer investasi dalam pengelolaannya. Alokasi aset pada ABF IBI Fund terdiri dari aset obligasi dan aset likuiditas. ABF IBI Fund memiliki bobot yang paling besar bertumpu pada aset obligasi, yaitu sebesar 99,73%, sedangkan pada aset likuiditas sebesar 0,27%. Dalam komposisi portofolio pada ABF IBI Fund terdapat 10 seri obligasi dengan bobotnya masing-masing, yaitu FR0056 sebesar 3,1%, FR0059 sebesar 2,9%, FR0068 sebesar 3,77%, FR0081 sebesar 3,76%, FR0082 sebesar 4,23%, FR0083 sebesar 3,33%, FR0086 sebesar 3,2%, FR0087 sebesar 4,48%, FR0091 sebesar 4,26%, FR0096 sebesar 3,84%. Selanjutnya akan disampaikan mengenai grafik nilai aktiva bersih per unit masing-masing produk. Yang pertama, ABF IBI Fund, nilai aktiva bersih per unit ABF IBI Fund periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023 cenderung mengalami kenaikan secara berkala, tetapi pada bulan Maret 2020 mengalami sedikit penurunan. Namun di bulan dan tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan yang stabil. Dilihat dari grafik tersebut, pada tanggal 4 Maret 2020 NBA per unitnya sebesar 41.367,59. Pada tanggal 26 Maret 2020 mengalami sedikit penurunan, yaitu menjadi 38.165,51. Setelah itu terus mengalami kenaikan hingga pada 31 Oktober 2023. NAB per unitnya sebesar 50.077,2. Yang kedua, reksadana indeks Afris IDX 30.
nilai aktiva bersih per unit reksadana indeks AFRIS IDX 30 periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dilihat dari grafik tersebut, pada tanggal 3 Januari 2019 NAB per unitnya sebesar 962,86. Lalu pada tanggal 23 Maret 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 580,22, dan hingga 31 Oktober 2023 hanya mengalami peningkatan yang tidak stabil pada NAB per unitnya, yaitu menjadi 890,16. Selanjutnya, Batavia LQ45 Plus. Nilai aktiva bersih per unit Batavia LQ45 Plus periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan, juga seperti produk yang sebelumnya. Dilihat dari grafik tersebut, pada tanggal 3 Januari 2019, NAB per unitnya sebesar 1138,59. Lalu pada 23 Maret 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 672,32. Lalu pada 18 Mei 2020 mengalami sedikit kenaikan menjadi 756,77 NAB per unitnya. Terus mengalami kenaikan hingga 31 Oktober 2023 sebesar 959,22. Yang terakhir, reksadana indeks Allianz Srikahati Index Fund. Nilai aktiva bersih per unit reksadana indeks Allianz Srikahati Index Fund periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023 cenderung mengalami kenaikan secara berkala. Tetapi pada Maret 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Namun, di bulan dan tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan yang stabil. Dilihat dari grafik tersebut, pada tanggal 4 Maret 2020, NAB per unitnya sebesar 976,37. Pada 23 Maret 2020 mengalami penurunan, yaitu menjadi 631,77. Setelah itu terus mengalami kenaikan hingga pada 31 Oktober 2023 NAB per unitnya sebesar 1105,78. Perbandingan dapat dilihat dari data grafik periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023. Perbandingan return NAV reksadana indeks ABF IB Fund lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana indeks AFRIS IDX 30 Batavia LQ45 Plus dan reksadana indeks Allianz Srikahati Index Fund. Sementara itu, NAB yang lebih tinggi tetap pada ABF IB Fund dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu sebesar 50.077,02. Pembahasan selanjutnya yaitu perhitungan unit penyerahan yang akan didapatkan oleh nasabah pada masing-masing produk. Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur kepemilikan investor dalam sebuah reksadana. Jumlah unit penyertaan yang dimiliki investor akan menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh ketika NAB reksadana mengalami kenaikan. Untuk menghitung unit penyertaan reksadana, rumusnya yaitu jumlah investasi atau nominal penetapan dibagi nilai aktiva bersih atau NAB. Pada produk ABF IB Fund diketahui jumlah investasi Nyonya Aulia sebesar 250 juta. NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 pada ABF IB Fund yaitu 50.077. Maka penyelesaiannya adalah 250 juta dibagi dengan 50.077 diperoleh unit penyertaan sebesar 4.992,31 unit. Lalu pada produk indeks AFRIS IDX 30 diketahui jumlah investasi Nyonya Aulia sebesar 250 juta. NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 pada indeks AFRIS IDX 30 yaitu Rp890. Maka
penyelesaiannya adalah 250 juta rupiah dibagi dengan 890 rupiah diperoleh unit penyertaan sebesar 280.898,87 unit. Selanjutnya, pada produk Batavia LQ45 Plus diketahui jumlah investasi Nyonya Aulia sebesar 250 juta rupiah. NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 pada Batavia LQ45 Plus yaitu Rp959. Maka penyelesaiannya adalah 250 juta rupiah dibagi dengan Rp959. Diperoleh unit penyertaan sebesar 260.688,21 unit. Yang terakhir yaitu pada produk indeks Allianz Srikahati Index Fund. Diketahui jumlah investasi Nyonya Aulia sebesar 250 juta rupiah. NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 pada yaitu Allianz Srikahati Index Fund 1105. Maka penyelesaiannya adalah 250 juta rupiah dibagi dengan 1105 diperoleh unit penyertaan sebesar 226.224,34 unit. Dari data historis dapat disimpulkan bahwa jenis produk reksadana indeks yang paling rekomendasi adalah ABFIB Fund, di mana dalam periode 5 tahun terakhir mengalami kenaikan NAB atau unit sebesar 43,12% dan nilai return yang paling tinggi.